Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narendra Putra Ramadan dengan NIM 23109112100016 dari angkatan tahun 2023 program studi kedokteran program sarjana. Di sini saya izin untuk menjelaskan sebagai tugas menjelaskan tentang sistem reproduksi dari pria dan juga sistem reproduksi dari wanita dan juga fungsi seksual. Di sini saya akan melakukan penjelasan mengenai anatomi sistem reproduksi baik itu pada pria maupun pada wanita. Di sini saya izin untuk langsung memulai saja. Yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi pada pria. Di sini terdapat sistem reproduksi dari pria. Jadi yang pertama di sini ini adalah foreskin atau dalam bahasa Latin biasa disebut dengan prepucium. Nah, fungsi dari prepucium ini sendiri dia tuh akan melindungi gland of penis atau menutupi gland of penis. Sedangkan pada orang-orang muslim ataupun orang yang akan melakukan khitan, biasanya prepucium atau foreskin ini dia akan dipotong gitu di khitan, sehingga apabila ini di khitan di dalamnya akan terlihat penis. Jadi sebelum langsung ke penis, di sini akan diselubungi oleh lapisan lagi yang dinamakan dengan integumen comuni, yang dimana apabila integumen comuni dibelah di-insert, maka di sini akan terlihat gland of penis, di mana gland of penis ini lebih sering dikenal dengan yang namanya kepala dari penis gitu. Kepala dari penis di sini ada suatu struktur yang dinamakan dengan corona glandis atau tonjolan dari penis. Apa sih? Kenapa gitu? Kok di kepala dari penis nih harus ada corona glandisnya gitu? Kenapa kok nggak diciptakan lurus aja? Nah, ternyata fungsi dari corona glandis ini dia digunakan untuk fungsi seksual ya. Corona glandis ini nantinya apabila melakukan hubungan seksual, maka corona glandis akan memberikan suatu rangsangan kepada pasangan wanitanya gitu. Selanjutnya di sini ada yang dinamakan dengan korpus. Jadi di penis itu terdiri dari dua korpus yang dinamakan dengan corpus spongiosum dan corpus cavernosum. Sebenarnya corpus cavernosum itu ada dua ya, di kiri dan di kanan di sini. Akan tetapi pada aplikasi yang kita gunakan itu memang sudah disisihkan gitu agar lebih terlihat bagaimana dalamnya. Nah, corpus cavernosum itu terletaknya di atas, sedangkan corpus spongiosum itu letaknya ada di bawah. Corpus cavernosum itu fungsinya lebih ke sistem reproduksi pada pria, sedangkan pada corpus spongiosum itu fungsinya lebih ke uretra. Nah, corpus cavernosum ini apabila nantinya seorang pria itu mendapatkan stimulating gitu atau sebuah rangsangan, maka corpus cavernosum ini dia akan mengembang gitu ya, yang diisi oleh darah.
sehingga terjadilah yang dinamakan dengan ereksi. Sedangkan yang di bawahnya atau yang disebut dengan corpus cavernosum, dia tuh lebih ke sistem urinaria, karena memang dari pembentuknya corpus spongiosum itu tuh seperti gabus gitu ya, yang di dalamnya tuh terdapat uretra. Jadi fungsi dari corpus spongiosum itu akan melindungi uretra, karena pada saat pria itu ereksi, maka corpus cavernosum itu kan akan membesar, sedangkan di bawahnya ada uretra. Apabila nantinya tidak ada corpus spongiosum, maka uretra itu akan mengalami yang namanya kolaps. Oleh karena itu perlu adanya corpus spongiosum untuk menjaga uretra itu tidak kolaps gitu. Nah, memangnya kalau kolaps itu kenapa? Kalau kolaps itu nggak bisa ya, karena memang di dalam corpus spongiosum itu terdapat uretra yang akan digunakan untuk mengeluarkan cairan semen atau sperma dari laki-laki menuju ke dalam sistem genital wanita gitu. Baik, sini saya akan meng-hide lagi. Nah, baik. Di ujung sini pada uretra itu terdapat seperti sebuah pembesaran gitu ya, ini pada bagian sini ujungnya, yang disebut dengan fossa navicular uretra. Nah, apa fungsi dari fossa navicular uretra ini? Ternyata fungsinya itu adalah agar ketika seorang pria itu sedang buang air kecil begitu, cairannya, urinnya itu tidak kemana-mana, sehingga tetap di satu arah begitu. Karena apabila digembungkan dulu kemudian dikecilkan gitu kan, lebih terarah ya keluar dari cairannya itu. Ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam. Nah, di sini. Namun sebelum itu di dalam di penis itu tadi kan, lebih tepatnya pada corpus cavernosum, dia akan mengembang apabila terjadi rangsangan. Nah, mengembangnya itu karena diisi oleh darah. Darah itu akan disuplai oleh yang namanya arteri dorsalis penis, di mana arteri dorsalis penis itu akan mengisi bagian dari corpus cavernosum. Baik, kemudian di sini saya izin menambahkan juga bahwa ada yang disebut dengan uretra dan juga ada yang disebut dengan ureter, di mana kedua hal tersebut berbeda. Di mana uretra itu akan mengeluarkan sperma ataupun urin gitu ya, yang menyambung atau menyalur gitu dari vesika urinaria hingga menuju di ujung penis. Sedangkan ureter itu berasal dari suatu saluran dari ginjal menuju ke vesika urinaria. Selanjutnya kita akan beralih ke bagian dalam. Nah, pada sistem reproduksi pria di sini tuh akan terdapat beberapa kelenjar begitu ya. Yang pertama di sini yang besar ini yang berwarna agak biru-biru karena ditunjuk, itu disebut dengan glandula prostat. Nah, apa fungsi dari glandula prostat? Jadi sperma itu akan diproduksi di dalam testis. Dari testis nanti akan disimpan di
glandula vesica seminalis. Nah, dari glandula vesica seminalis apabila melakukan hubungan seksual atau mendapatkan rangsangan ketika hendak ejakulasi, maka glandula prostat itu akan menekan gitu sehingga terjadilah suatu semprotan di mana cairan semen atau sperma itu dapat menyemprot sehingga memungkinkan dan meningkatkan persentasi dari sperma itu dapat membuahi suatu ovum. Kemudian di bawah sini itu ada glandula yang kecil yang disebut dengan glandula bulboretra. Ya. Kemudian di antara uretra dan juga glandula prostat ini terdapat suatu semacam suatu rekatan, suatu sphincter gitu ya, suatu katup lah anggapannya, di mana dia tuh disebut dengan musculus sphincter uretra externa gitu. Nah, terus di mana nih sphincter internanya? Ternyata sphincter internanya itu terletaknya di bagian sini ya, cuman tidak terlihat. Jadi nah di sini letaknya ada di bawah dari vesika urinaria dan juga glandula prostat. Sehingga karena adanya sphincter ini, makanya apabila hendak pipis atau buang air kecil itu bisa ditahan. Sebuah nice to know aja, sebuah informasi bahwa apabila nantinya pada pagi hari itu seorang pria itu biasanya akan mengalami ereksi. Nah, ternyata ereksi itu dipicu karena pembukaan dari sphincter interna yang ada di atas itu urinnya telah turun gitu ya. Akan tetapi dari sphincter externusnya itu tidak terbuka. Oleh karena itu, karena terjadinya tekanan, terjadilah ereksi pada pria gitu. Kemudian di belakang sini ada yang dinamakan dengan glandula vesica seminalis. Nah, fungsi dari glandula vesica seminalis ini dia akan menampung sperma yang sudah matang gitu dan siap untuk dikeluarkan. Nah, jadi di antara glandula vesica seminalis itu di bawahnya yang masuk ke dalam prostat itu ada suatu saluran gitu. Nah, suatu saluran ini dinamakan dengan ductus ejaculatorius, di mana fungsi dari ductus ejaculatorius ini dia tuh akan mengeluarkan sperma atau semen dari vesika seminalis, vesikula seminalis, dan apabila sudah masuk ke dalam prostat, oleh prostat nanti akan dipompa sehingga keluarnya itu bisa menyemprot gitu ya. Kemudian di dalam prostat itu juga terdapat lobus-lobus gitu. Selanjutnya kita akan turun ke bawah. Nah, jadi di bawah sini ini terdapat yang namanya testis. Fungsi dari testis sendiri itu adalah untuk memproduksi sperma, di mana sperma nanti akan dibentuk gitu ya, mulai dari spermatogonium,
kemudian spermatid hingga spermatozoa. Kemudian apabila sudah matang secara struktur gitu, jadi sperma itu akan ada 2 tahap. Yang pertama yaitu tahap pematangan secara struktur dan juga pematangan secara fungsional, di mana pematangan secara struktur akan diselesaikan di bagian testis ini. Apabila sudah matang secara struktur, sperma itu akan masuk ke dalam struktur yang dinamakan dengan epididymis. Fungsi dari epididymis yaitu adalah untuk menampung sekaligus untuk melakukan pematangan pada pematangan secara fungsional dari sperma itu sendiri, di mana pematangan secara fungsional itu lebih tepatnya terjadi di kauda epididymis. Kemudian di sini ada yang dinamakan dengan vas deferens atau saluran ke atas dari epididymis. Selanjutnya testis dan epididymis itu akan diselubungi atau dilindungi oleh suatu struktur yang dinamakan dengan skrotum. Skrotum itu merupakan kulit bagian luar yang dimana fungsinya itu akan melindungi dari testis itu sendiri. Selain melindungi, dia juga akan menjaga suhu dari testis karena memang pembentukan dari sperma itu optimalnya terjadi di bawah dari suhu tubuh. Oleh karena itu, perlu adanya skrotum untuk menjaga testis ini agar tetap berada pada rentang suhu yang normal untuk pembentukan sperma. Nah, oleh karena itu, makanya pada pria apabila cuaca dingin, skrotum ini cenderung akan mengkerut gitu, akan tertarik ke atas, mengencang gitu, agar nantinya itu menjaga suhu testis agar tetap hangat. Dan apabila cuaca itu panas, maka skrotum itu akan mengendur. Fungsinya itu untuk melindungi dan juga menjaga suhu dari testis. Selanjutnya, di dalam dari testis ini ada yang dinamakan dengan lobulus testis, di mana testis itu akan terbagi-bagi di dalamnya dan juga ada seperti cacing-cacing gitu, yang dimana dia itu untuk produksi sperma. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di sistem reproduksi pada pria ini. Selanjutnya akan saya lanjutkan di sistem reproduksi pada wanita. Sistem reproduksi pada wanita itu terbagi menjadi 2, yaitu sistem reproduksi interna dan juga sistem reproduksi eksterna. Yang akan saya jelaskan pertama kali yaitu adalah sistem reproduksi eksterna. Yang pertama di sini ada suatu struktur yang dinamakan dengan labium mayor atau sebuah struktur yang paling luar dari perempuan gitu. Sebenarnya di atas ini terdapat yang dinamakan dengan mons pubis atau rambut dari kemaluan wanita. Kemudian turun dari labium mayor, di sini ada yang namanya dengan labium minor. Nah, fungsi dari labium minor itu adalah untuk melindungi ya. Namun apabila tren bedah plastik saat ini, biasanya pada wanita itu akan memotong gitu ya bagian labiumnya ini agar untuk estetika gitu.
Dan juga hal ini terjadi pada beberapa negara gitu, seolah dijadikan sebagai suatu budaya. Kemudian di atas ini ada yang dinamakan dengan preposium clitoridis, atau lebih dikenal sebagai ibaratnya itu seperti topi begitu dari klitoris. Fungsinya ini yaitu untuk melindungi klitoris. Selanjutnya di sini ada seperti suatu benjolan gitu. Ini disebut dengan ini disebut dengan gland of clitoris, di mana gland of clitoris ini itu diibaratkan sebagai seperti penis pada laki-laki, tetapi ini pada perempuan. Dan juga klitoris ini merupakan penis yang tidak berkembang gitu. Akan tetapi apabila nantinya perempuan itu mendapatkan suatu rangsangan, maka klitoris ini juga akan membesar sama halnya seperti dengan penis pada pria. Selanjutnya di sini ada yang dinamakan dengan pada preposium ini biasanya pada perempuan itu ada yang dinamakan dengan khitan perempuan juga, atau sunat pada perempuan. Nah, di mana apabila dalam laki-laki itu preposiumnya dipotong, sedangkan pada preposium di klitoridis ini juga akan dilukai lebih sedikit gitu ya. Selanjutnya di sini ada yang dinamakan dengan vestibulum vagina, dan juga di atas ini ada yang dinamakan dengan ostium urethra externum, di mana ini merupakan suatu saluran urinari atau saluran kencing pada wanita. Dan di bawah sini ini adalah vagina. Baik. Di sini adalah organ reproduksi interna dari wanita. Yang pertama di sini juga ada suatu kelenjar atau glandula kecil begitu. Apabila pada laki-laki disebut dengan glandula bulboretra, di sini disebut dengan glandula Bartholin's, atau yang lebih dikenal dengan glandula vestibularis mayor. Kemudian di samping sini ini ada yang dinamakan dengan bulbus vestibuli. Apabila pada laki-laki itu ada yang dinamakan dengan corpus cavernosum, pada genitalia perempuan juga ada yang dinamakan dengan corpus cavernosum. Kan tetapi bedanya di sini disebut dengan corpus cavernosum clitoridis. Di sini ini ada yang dinamakan dengan vagina, di mana panjang dari vagina sendiri itu kurang lebih sepanjang 12 cm, dan di atasnya itu adalah uterus.
di bawah dari uterus di sini tuh ada yang namanya vesika urinaria, di mana vesika urinaria nanti akan terhubung dengan ostium uretra externum. Makanya karena posisinya seperti ini, ketika seorang perempuan itu hamil, maka akan sering merasa cepat ingin buang air kecil gitu, sering buang air kecil karena memang dari vesika urinarianya itu akan tertekan sehingga menstimulasi vesika urinaria untuk mengeluarkan urin. Nah, pada bagian atas dari uterus itu disebut dengan fundus uterus. Sedangkan di sini itu disebut dengan body atau badan dari uterus. Selanjutnya, di sini ada yang dinamakan dengan ovarium. Di mana ovarium ini akan memproduksi ovum gitu ya, folikel, pematangan folikel itu akan terjadi di ovarium ini. Dan apabila nantinya folikel atau sel telur itu sudah matang, maka nanti akan terjadi yang dinamakan fase ovulasi, di mana seorang perempuan itu akan mengeluarkan sel ovum yang kemudian akan ditangkap oleh fimbre, lebih tepatnya pada tuba falopi, menangkap sel telur itu kemudian dimasukkan ke dalam tuba falopi, tuba uterina. Dan apabila nantinya terjadi pembuahan, maka sel telur yang sudah bertemu dengan sperma itu akan mengalami implantasi embrio di daerah uterus ini, lebih tepatnya pada bagian endometrium. Jadi uterus ini terdiri atas 3 lapis gitu. Yang pertama itu ada perimetrium yang paling luar, kemudian yang di dalam ada myometrium, dan kemudian yang di dalam ini ada endometrium, di mana pada saat seorang perempuan itu sudah mengeluarkan sel telurnya, kemudian terjadi yang namanya fertilisasi atau pembuahan, maka embrionya itu akan tertempel pada bagian endometrium ini. Sedangkan apabila sel telur itu dalam satu siklus menstruasi tidak terjadi fertilisasi atau pembuahan, maka sel telur itu akan ikut loro bersama dengan endometrium. Nah, endometrium sendiri itu tersusun atas ada jaringan epitel, kemudian ada pembuluh darah, ada kelenjar endometrium, dan juga stroma atau jaringan ikat. Nah, kemudian di sini ada yang dinamakan dengan ligamentum ovarii proprium yang menghubungkan antara uterus dan juga ovarium gitu ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian saya masih banyak kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.